Dan saya tidak pernah kepikiran jadi hamba Tuhan. Ternyata satunya panggilan kita dalam hidup kekristenan kita. Apa itu? Beritakan Yesus dalam hidupmu. Kalau saya sudah stres dalam hal apapun termasuk penggembalaan, itu artinya saya sedang lari jalur. Shalom sahabat podcast Curhat bersama New Life. Berjumpa lagi bersama kami tim podcast Curhat bersama New Life yang malam hari ini akan menemani sahabat curhat dimanapun Anda berada dengan tema yang sangat luar biasa. Dan saya tidak seorang diri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa, di mana beliau adalah dulunya bekerja tetapi dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta yang luar biasa. Dan tema pada malam hari ini adalah dari pekerjaan ke panggilan, ya, sebuah perjalanan menjadi gembala. Siapakah beliau? Mungkin untuk sahabat di Kota Batam sudah tidak asing dengan beliau. Mari kita langsung sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Tulus. Malam, Ene. Iya, gimana nih kabarnya Pak? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Pak Tulus sudah hadir di podcast kami Curhat bersama New Life. Iya. Nah, Pak Tulus. Sekarang Bapak kan melayani jadi seorang hamba Tuhan, ya Pak, menggembalakan, ya. Nah, saya dengar sebelum menjadi hamba Tuhan, Bapak pernah bekerja juga nih. Banyak orang kan melihat seorang pendeta di mimbar gitu ya, dari khotbahnya, dari pelayanannya, tapi nggak tahu nih proses perjalanan sebelum menjadi seorang hamba Tuhannya. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan kisah sebelum menjadi pendeta, Bapak bekerja di bidang apa sih, atau di mana sih seperti? Oke. Saya kan dari daerah Tapanuli ya, menuju Batam. Itu untuk tentu ikut dengan yang sebelumnya saudara-saudara yang ke Batam mencari pekerjaan. Ya tentu yang kita dengar di kampung itu adalah bekerja di perusahaan. Ya, saya ke sini tahun Januari 99. Waktu itu di tahun baruan, saya ikut mereka yang dari Batam ke kampung. Biasalah tahun baruan Natalan, saya ikut ke Batam dan dapat pekerjaan 4 bulan. 4 bulan sesudah ada di Batam, April tepatnya, dan di Muka Kuning ya, salah satu perusahaan di Muka Kuning. Bekerja di sana selama 2,5 tahun ya, dan habis itu saya resign pada waktu itu, dapat pekerjaan di dekat Muka Kuning juga, dia salah satu perusahaan masih dalam Muka Kuning, dan di sana sampai 12 tahun ya. Seperti itu prosesnya, Bu Ene. Iya. Nah, biasanya kan orang senang nih bekerja gitu. Tapi apa akhirnya yang membuat Pak Tulus memutuskan untuk melayani ikut panggilan Tuhan? Kalau apa sih, sebenarnya prosesnya panjang ya, tapi nggak mungkin saya ceritakan sampai bertahun-tahun. Ya, panjang artinya gini, saya tidak pernah berpikir jadi seorang orang gerejaan lah ya. Saya memang dari lahir saya sudah Kristen, dari keluarga Kristen, yang keluarga Kristen baik-baik ya, tapi nggak terlalu juga, ya sederhana lah, sedang. Tidak buruk juga tidak baik. Dan saya tidak pernah kepikiran jadi hamba Tuhan. Bahkan sebelum jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, tepatnya gembala, saya sedikit agak sedikit menganggap tanda kutip rendah ya gitu loh. Jadi tidak menganggap suatu hamba Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Di pandangan saya sama aja. Begitu pemikiran saya. Tapi prosesnya saya oleh karena kemurahan Tuhan tentunya, saya termasuk sebuah gereja, terlibat sebuah gereja, tidak aktif juga, tidak biasalah ngikut, dan saya juga pelayannya ikut salah satu di pelayanan di Kota Batam. Ya biasalah, mungkin anak muda pengen ikut sana ikut sini, tapi itu puji Tuhan, Tuhan arahkan saya di hal-hal yang rohani ya. Jadi di hal-hal rohani saya ikut di beberapa
pelayanan kota, termasuk yang dulu di New Life ini, di foundernya New Life ini juga saya bersama. Dan suatu hari saya waktu itu di sebuah perusahaan pulang kerja, ketemu teman saya yang lagi makan sore. Nah, sore ketemu ngopi ya, saya ketemu, brother, kamu mau kemana? Dia sambil sedikit malu, dan karena saling kenal, ya, saya masih sekolah apa? Sekolah STT, teologi. Saya bilang, memang kami sama-sama pelayanan di sebuah pelayanan, tapi bicara teologi dan semuanya itu buat kami agak bagaimana gitu loh. Jadi gak terlalu tertarik. Nah, tapi akhirnya dia ngobrol sebentar, ayolah ikut saya. Dari perjalanan itu saya ikut beliau. Akhirnya dapatlah salah satu STT di Batam. Berjalan proses. Dan seperti tadi, saya memang pernah ikut organisasi Kristen. Pernah suatu kali buat seminar, saya ikut di kepanitiaan. Di seminar ketemu seorang pendeta ngajak saya pelayanan di tempat beliau. Ngajak saya tempat pelayanan. Ya, karena saya kira bisa, saya ikut. Memang di dalam proses itu saya sudah aktif di suatu gereja, saya sudah singer, saya juga sudah kadang WL salah satu gereja, dibuat seperti itu yang saya alami. Tapi untuk diajak ke sebuah gereja itu saya baru kali itu, jadi diajak ngomong di depan anak-anak muda. Dan saat itu beliau mengatakan kepada saya, gembala ini, Tulus, kamu boleh nanti jadi full time di sini ya, bantu saya. Saya bilang, saya ketawa kenapa? Karena saya nggak pernah kepikir jadi full time. Jangan hamba Tuhan, full time pun saya nggak ada kepikiran. Saya suka pelayanan tapi nggak diikat gitu loh. Boleh. Karena saya suka kerja. Jadi saya tertawa. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, ya, dan juga memang saya aktif di satu gereja ya, tetap aktif. Cuman mengikatkan diri satu full time tanggung jawab masih enggan saya. Saya lebih masih menyukai tidak terlibat langsung melayani, tapi masih bebas. Ya. Tapi saat itu sampai proses setahun saya jawab pertanyaan itu. Maukah kamu melayani di sini? Melayani di sini. Termasuk menggantikan posisi beliau saat itu, karena beliau mau buka pelayanan yang lain di kampung. Dan puji Tuhan saat itu juga ya tempat saya diminta melayani, ya didukung juga sama jemaat saat itu. Dan intinya saya setahun baru saya bisa jawab itu. Saya jawab, ya saya mau melayani, seperti itu. Jadi artinya nggak langsung saya setuju, iya kan, karena banyak pertimbangan saat itu seperti itu. Baik, sampai akhirnya Bapak 1 tahun kurang lebih memutuskan, akhirnya sudah dipergumulkan, sudah didoakan, sampai akhirnya mau untuk full timer ya, penuh waktu melayani seperti itu. Bapak sendiri melayani dari usia berapa ya mungkin? Kalau saya pertama saya di keluarga Kristen. Normal ya, tidak terlalu gereja-gerejaan, juga tidak cuek juga. Saya ke Batam tahun 99. Waktu itu saya 2 tahun sesudah itu baru saya cari sebuah gereja yang waktu itu Tuhan taruh ketentuan untuk ikut di situ, seperti itu. Jadi waktu itu umur saya ya sekitar umur 23-an lah ya, 23-an saya terlibat di gereja, terlibat di gereja yang free, ya nggak terikat di sebuah struktural atau denominasi yang memang bebas seperti itu. 23 lah. 23 tahun, iya. Nah, waktu dipanggil untuk menjadi pelayan penuh waktu gitu ya Pak, banyak pergumulan atau banyak
ketakutan gitu kan, Bapak tidak langsung mengiyakan. Ya. Mungkin ada nggak di pikiran Bapak, aduh dari gimana nih harus meninggalkan pekerjaan dari segi ekonomi atau dari segi emosi. Nah, Ya, ya. bagaimana Bapak melewati hal-hal itu kan, mungkin dari segi keuangan juga full time di gereja dengan bekerja di luar mungkin agak berbeda gitu ya. Iya, iya. Waktu itu saya kan masih kerja. Masih kerja di perusahaan dengan saya lihat waktu itu jemaat gereja adalah gereja kecil. Oke, gereja kecil dan saya artinya kan kita sebagai seseorang yang sudah bisa melihat keadaan. Buat saya ekonomi waktu itu nggak terlalu masalah. Kenapa? Karena saya berpikir saya bisa sambil kerja di perusahaan dan sambil menggembalakan. Oh, Ya, melayani. Ya, karena posisi saat itu saya jadi pimpinan langsung. Oh, di perusahaan. Ya, enggak di pengembalaan gereja, itu. di pengembalaan. Jadi gembala yang mengadakan diri, yang menjadi gembala saat itu pimpinan jadi saya. Oh. Itu ya, agak unik memang. Ya. Iya. Biasanya ada gembala kayak gitu. Sudah juga. Jadi seperti itu dan saya berpikir ya nggak masalah secara ekonomi. Kenapa saya akan kerja? Tapi secara berjalan waktu sampai hampir setahun saya perhatikan yang saya lakukan dan Bapak ini juga damping saya hanya tidak sampai setengah tahun lah. Oh. Jadi akhirnya saya benar-benar sendiri memimpin dan saya lihat kurang maksimal. Saya bekerja di sebuah perusahaan, di perusahaan pun saya tidak maksimal. Jadi ada kendala, begitu juga di pelayanan. Saya ada kendala. Akhirnya saya harus memutuskan satu, mau lanjutkan pekerjaan atau pengembalaan ini. Tapi puji Tuhan saat itu kan sudah diberikan Tuhan pengertian kepada kita. Tuhan sudah berikan pengertian. Saya masih ingat apa kata ada seorang hamba Tuhan, beliau ngomong kepada saya begini, Tulus, dari teman ngopi lah. Karena dia tahu saya milih pelayanan itu. Dia tahu sedikit lebih sejarah saya, kenapa dia bilang begini sama saya. Pesan itu sampai hari ini saya ingat kuat, Tulus, kamu jangan pernah berharap Tuhan penyediaanmu dari jemaat atau dari gereja. Dari jemaat, artinya persembahan lain maksudnya nih. Ya, persembahan atau bahkan dari yang lain. Kamu percaya Tuhan mampu suplai kamu. Apapun yang kamu, dari manapun Tuhan lakukan, Dia akan suplai kamu. Dia pastikan kebutuhanmu tercukupi, bahkan berkelimpahan. Kenapa? Karena konteks memang saat itu saya kan dua punya konteks uang income saya dari jemaat, dari pekerjaan. Kalau dari jemaat saya udah lihat yang nggak mungkin diharapkan karena gereja kecil. Betul. Dari pekerjaan, tapi ini harus kulepaskan. Akhirnya saya dengan pertolongan pemahaman dan Tuhan teguhkan itu. Oh iya, saya kan keuangan saya kan tidak dari jemaat, tidak dari gereja, bahkan tidak dari pekerjaan saya sekarang. Sumber keuanganku adalah Kristus, Tuhan Bapa Surgawi saya, dan Dia punya cara untuk melakukannya. Itu sudah Tuhan teguhkan saya saat itu. Jadi waktu memutuskan memang saya nggak susah lagi memutuskan itu. Saya dengan senang hati dan dengan walaupun tanda kutip kadang kekhawatiran itu muncul juga, nggak selalu nggak juga. Kadang iya benar nggak ya? Jadi gitu. Tapi kebenaran itu lebih kuat daripada kekhawatiran itu sendiri. Akhirnya ada sedangkan dengan saya buatlah sudah desain dan pimpinan saya juga terkejut. Dia kira saya mau pindah kerja. Panggil saya karena saya tahu desain, pimpinan yang juga ownernya saat itu. Terus kamu saya dengar resign ya? Iya Pak, saya bilang. Datanglah dulu sini, duduk. Kami duduk. Kamu kenapa resign? Saya mau pelayanan. Pelayanan apa katanya? Pelayanan gereja Pak. Pelayanan gereja katanya. Maksudmu pendeta? Kau pendeta katanya. Iya kurang lebih begitu lah Pak. Di mana katanya? Saya jelaskan di Batu Aji. Saya bilang. Akhirnya, tadi saya mau cerita banyak samamu katanya. Tapi kalau kau bilang jadi maju pendeta, saya nggak jadi lah. Dan nggak jadi dicerita lagi. Kalau itu memang apanya, saya kira itu keputusan yang susah untuk ditawar lagi. Jadi selamatlah
bolehlah saya didoakanlah, karena juga bukan didoakan artinya selamatlah, diberkatkan dengan harapan supaya berhasil dalam pelayanan pengembalaan ini, seperti itu. Oh, mungkin kalau Bapak tidak menjawab mau jadi pendeta, mungkin beliau masih mau memberi pertimbangan untuk tidak kalau keluar mungkin. ada kemungkinan, kalau dari bahasa dia, beliau itu ya kemungkinan seperti itu arahnya. Karena tadi saya mau ngomong sesuatu tapi kamu bilang mau jadi pendeta, ya nggak jadi lah katanya. Mungkin berdosa dulu saya. Iya kan? Jadi bersalah pula nanti dia ngajak menggagalkan rencana Tuhan mungkin. Iya, mungkin seperti itu ya. Tapi ada yang luar biasa nih Pak, yang menarik dari apa yang Bapak sampaikan. Nah, mungkin buat sahabat curhat yang menyaksikan di live TikTok, live Facebook atau mungkin dari YouTube, banyak orang yang mungkin ingin melayani Pak, tapi kan secara realitanya butuh uang juga nih Pak. Mungkin kalau Bapak sudah melewatinya, wah luar biasa ya, Tuhan menyediakan segalanya, tetapi banyak orang masih berpikir untuk realita nih, harus tetap makan, harus tetap kerja gitu. Yang saya dapati banyak orang sebelum dia bekerja mungkin masih nganggur melayani di gereja, tetapi setelah dapat pekerjaan meninggalkan pelayanan seperti itu. Nah, kalau misalnya pada malam hari ini ada sahabat curhat yang bingung, galau gitu ya, ingin melayani tapi harus kerja juga karena harus bayar kos, harus makan. Mungkin ada kata-kata penguatan nggak dari Bapak buat sahabat curhat supaya mereka juga bisa mengambil keputusan yang tepat untuk tetap melayani seperti itu. Oke. Jadi pertama seperti yang sampaikan tadi, kita percaya Tuhan sumber segala kebutuhan kita. Pekerjaan atau yang lain itu hanya sebagai saluran saja. Selama sumbernya amanlah kita. Iya, jadi kalau saluran kan bisa melewati apapun. Tapi juga Tuhan itu terlalu baik. Jadi Tuhan selalu ada di posisi iman kita. Mungkin Tuhan juga nggak maksa kita. Lihat si A, lihat si B, lihat si C, enggak juga. Ada orang yang seperti itu, dia iman, ya jangan juga paksakan seperti itu. Jadi terima dulu damai sejahtera dari Tuhan itu. Nah, itu sih, karena kita semua tidak sama. Ya walaupun saya sendiri kesaksian, pasti kesaksian saudara atau pengalaman saudara beda dengan saya. Tidak mungkin sama, karena kita semua spesial. Seperti itu. Dan juga saya mau cerita nih, Bu Ane. Saya juga pernah mengalami waktu sudah setahun lebih keluar dari pekerjaan saya benar-benar mengalami nol uang keuangan, tapi nggak sampai jadi nggak makan juga, cuman dalam keuangan saya ini. Tapi kenapa saya ceritakan ini, dan saat saya nggak punya uang, ada seorang sahabat saya waktu itu tidak terlalu dekat dengan saya hanya kenal biasa aja, Nah, dan saat itu dia telepon saya. Brother, saya lagi di Batam nih, memang orang Batam, tapi dia jalan. Iya, bisa nggak ngopi besok? Katanya. Saya waktu itu di Batu Haji, diajak ngopi di mana? Di Seraya katanya. Saya sebenarnya nggak mau pergi, tapi kebetulan pagi itu saya ada urusan ke Batam Center. Nah, jam berapa saya bilang? Ya, ngopi lah kalau bisa jam 10 lah katanya. Oke lah. Oke. Saya bilang, akhirnya besok pagi saya pergi ke urusan saya yang pertama. Saya akhirnya ajak ngopi. Di mana tadi kita ngopi? Di Penuin, salah satu tempat di Seraya. Karena kami ngopi di situ, karena dia waktu itu kan janjinya kan jam 10, saya datang jam 11. Dia buru-buru. Berarti sorry ya, buru-buru ya. Kita ngopi sedikit. Sorry ya, buru-buru. Saya waktu kemarin ada di rumah sakit, jaga mama saya sakit, dan ada uang di kantong saya. Nah, kenapa wajahmu terus kuingat katanya? Iya, wajahmu terus kuingat. Saya pun bingung katanya. Saya ingat uang ini, ingat kau katanya. Jadi sorry ya, kamu ngopi, saya harus pergi ke bandara dia, karena jam dikasih dia lah ini amplop ini. Oke, dalam hati saya, ya makasih ya brother ya, saya kantong ya, bayangan saya ya cuma untuk ya biasalah, nggak terlalu apa. Kan pas mau tidur di rumah sudah pulang malamnya, saya ini tadi dari si kawan itu amplop katanya. Amplop, oh ya
ya. Dan karena saya udah lupa tadi amplop itu, karena bayang saya biasa lah gitu. Ternyata saya buka, saya ada isinya hampir 5 juta dalam bentuk dolar lah ya. Ada. Artinya gini, saya dikasih Tuhan sebenarnya bukan uang itu sih yang ya 5 juta dirupiahkan, nggak terlalu banyak lah ya. Tapi yang saya tegur, walaupun saat itu semuanya banyak sekali sama aku, karena lagi nggak ada uang. Ya. Tapi yang Tuhan teguhkan, ingatkan saya hari ini, lihat. Segitu pun Tuhan bisa bikin caranya. Iya, saya nggak ada punya hubungan dekat dengan dia, teman saya cuma say hello saja. Iya pun nggak teman. Kok dia ingat, saya ingat terus kamu di rumah sakit katanya. Karena uang ini untuk ibunya memang yang jaga sakit itu, tapi nggak jadi dipakai. Tapi ini saya diingat. Nah, itu kejadian waktu itu, dan itu salah satu Tuhan meneguhkan bagaimana Tuhan mensuplai, menyediakan. Artinya hal-hal seperti itu Tuhan bisa lakukan, yang ajaib, bahkan yang menurut kita pun, yang normal pun menurut kita bisa. Jadi saya kira sih kalau kesulitan ekonomi, saya kira semua mengalami ya, tapi kita percaya Tuhan adalah Bapa surga kita yang selalu supply. Percayalah, Tuhan itu bisa supply dengan cara kita khawatir. Kenapa? Karena kita pengen seperti cara kita. Harusnya kan dia nolong saya. Harusnya kan kalau orang gereja, pendeta persembahannya banyak. Harusnya kan persembahan persepuluhan atau bagaimana. Kita pengen seperti cara kita. Ternyata Tuhan punya cara yang ajaib. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya berkelimpahan, dipelihara dan berkelimpahan seperti itu. Luar biasa sekali. Memang Tuhan menyediakan tepat waktunya. Masih banyak sih kesaksian, tapi itu salah satu yang meneguhkan di awal pelayanan saya itu. Karena itu di awal-awal pelayanan itu. Kalau sekarang sudah banyak sekali, nanti perlu buku 2 lembar, nanti 2 buku. Ditunggu Pak, buku kesaksian Bapak. Mungkin Bapak sudah ada menulis buku? Dalam buku ya, dalam doa lah ya. Dalam doa. Ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, Bapak mengembalakan di gereja apa mungkin? Saya menggembalakan di namanya GJKI, Gereja Jemaat Kristus Indonesia. Itu sinodenya, nama gereja kita sebut Metanoia Church Batam, MCB. Tepatnya di Mandalay, Sagulung Batu Aji, di itu GJKI MCB ya. MCB ya. Metanoia Church Batam. Di Sagulung Batu Aji. Iya, tepatnya di Ruko Mandalay, Blok B nomor 5. Blok B nomor 5. Juga ada di pulau juga. Oh, di pulau. Di Teluk Nipah. Teluk Nipah. Bapak juga yang pergi ke sana untuk melayani? Iya, saya sekali 3 minggu ke sana. Iya. Baru kemarin saya dari sana. Minggu kemarin saya dari sana. Iya. Juga Pak Punix juga pernah ke sana juga. Pak Punix juga. Gembala kita di sini. Di New Life. Iya. Tapi seiring dalam pelayanan yang Bapak lakukan, pernah ngerasa lelah nggak sih Pak dalam melayani gitu? Tapi apa yang membuat Bapak tetap bertahan? Pasti kan tiap gembala punya pergumulannya masing-masing. Ada nggak sih yang ngerasa Bapak kayaknya udah down, lelah? Tapi apa yang membuat seorang Bapak Tulus tetap bertahan gitu? Saya sebenarnya banyak, ada satu pengalaman yang sempat juga saya sedikit memikirkan ulang keputusan itu. Pernah di titik itu ya. Pernah di titik itu, kenapa lah saya dirugi? Pernah ya. Tapi Tuhan teguhkan saya waktu itu, dan itu udah lama kan, bukan pergumulannya nggak seminggu 2 minggu, berbulan-bulan, berbulan-bulan, dan direnungkan, artinya ada merenungkan, benar nggak keputusan saya ini? Itu pernah di titik itu. Saya sudah berjalan beberapa tahun ya.
Tapi Tuhan teguhkan saya begini. Karena maksudnya kita kan biasanya pergumulan itu kan dengan jemaat. Ya biasanya yang saya alami sih ekonomi pertama ya, keuangan tetap nggak bisa diragukan mau bagaimanapun. Makanya Yesus bilang dia persamakan dengan mamon. Memang mamon ini bahaya kali ini, ya, kan dengan uang tentunya. Jadi ekonomi juga ya tentu keluarga juga dan yang keadaan jemaat itu juga keadaan jemaat. Oke. Dan kalau tadi bicara di keadaan jemaat lah, saya kira tidak ada gembala yang sempurna. Tentu juga kita buat semua jemaat-jemaat kayak orang-orang percaya, tidak ada gembala yang sempurna, juga tidak ada pendeta yang sempurna, tidak ada yang jemaat yang sempurna juga. Ya, dari memang kita sama-sama nggak sempurna di sebuah komunitas yang Tuhan ciptakan. Itu jadi tapi waktu itu yang Tuhan teguhkan saya saat itu gini, Tulus, mereka atau orang di sekitarmu atau siapapun itu yang di sekitarmu adalah orang-orang yang sangat kukasihi. Kamu juga aku kasihi. Tetapi dalam keadaan ini saya berurusan denganmu. Ya, kita berurusan dengan Tuhan, bukan dengan mereka. Mereka juga sebenarnya berurusan dengan Tuhan atau teman-teman pelayan kita, tim kita. Jadi sebenarnya orang-orang di sekitar kita, jemaat dipakai Tuhan untuk mengangkat kita, mempromosikan kita. Begitu juga gembala dipakai Tuhan untuk mempromosikan jemaat dalam kehidupan masing-masing. Tapi kadang kita terlalu lupa kadang begitu. Jadi contoh Bu Ane atau Sis Ane sini, teman-teman di sini sebenarnya Tuhan berurusan langsung denganmu. Jadi orang-orang di sekitarmu adalah orang-orang dipakai Tuhan untuk memberkatimu. Baik itu dari kadang sepertinya sepertinya itu ingin tanda kutip itu penderitaan, tapi penderitaan juga Tuhan pakai untuk mengangkat kita juga. Juga berkat juga Tuhan pakai untuk mengangkat kita. Jadi sebenarnya betapa spesialnya kita, dipakainya banyak orang untuk memberkati contoh dipakainya gembala pastor Punik saat ini untuk mengangkat Ane di dalam kehidupan terbaikmu. Betapa spesialnya dirimu. Betul. Iya, baik dalam, iya benar ya. Begitu juga pastor Punik. Tuhan dipakainya Ane dan Dame untuk mengangkat dia. Kita sama-sama punya Tuhan cara mengangkat kita, dan tidak sama, dan kita tidak sama memang. Ane tidak pernah sama dengan Tulus tidak pernah sama dengan Dame dan siapa. Kita hanya membiarkan Tuhan mempromosikan kita, mengangkat kita dengan caranya, dan orang sekitar kita dipakai Tuhan fokus ke kita. Coba saya sedikit ini berteori lah katakan. Jadi contohnya Ane dalam podcast ini sebenarnya Dame dan Ane sebenarnya Tuhan lagi mempromosikan saya dari sudut pandang saya. Seharusnya Ane juga berpikir hal yang demikian. Tulus dan Dame sedang dipakai Tuhan untuk mempromosikan Ane. Kita semua sukacita. Begitu juga yang di belakang layar. Dame. Jadi Sis Ane dan Pastor Tulus dipakai untuk mengangkat Ane, mengangkat Dame. Coba kalau kita sedang semua berpikir, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kadang kita berpikir jadi kita korban, aku korban. Jadi ingat, jadi menjadikan kita pusat daripada tadi pusat itu sepertinya egois ya, bukan? Itu sedang menunjukkan kasih Tuhan. Kenapa? Gini sedikit, bukan ego. Itu sebuah menunjukkan kasih Tuhan untuk melihat kasih Tuhan yang besar. Untuk melihat kasih Tuhan itu perlu kita langsung kepada kita khusus. Memang contoh Tuhan mengasihi semua orang ya, mengasihi semua dunia. Tapi kita tidak akan mendapatkan esensi yang luar biasa kalau kita menganggap Tuhan mengasihi semua orang. Harus kita berkata Tuhan mengasihiku. Iya.
Iya seperti itu. Supaya seperti itu. Itu bukan ego. Itu justru melihat sesuatu yang luar biasa. Nah, itu seperti itu mungkin. Jadi khotbah pula saya. Iya, tapi luar biasa. Saya dapat ini insight yang baru gitu. Iya, iya, Jadi dari apa yang Bapak sampaikan, ternyata orang-orang yang berada di sekitar kita itu bukan secara kebetulan orang itu ada gitu. Iya, iya, iya. Tapi Tuhan mau bentuk hidup kita, walaupun Betul. mungkin nggak semuanya baik, ada yang mengesalkan, Iya. ada yang mungkin nggak baik sama kita, Betul, betul, tapi betul. mereka ada untuk membentuk kehidupan kita. kita. Iya, iya. Oh, Ada siang ada malam kan, nggak selalu siang, nggak selalu malam. Orang-orang sekitar juga kadang membentuk kita dengan cara yang berbeda. berbeda. Oh iya, luar Iya, biasa iya. sekali. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau misalnya buat sahabat curhat mungkin Iya. yang pada malam hari ini nyaksikan nih Pak lagi sebel sama Iya. orang lain, mungkin lagi ada perasaan dendam sama orang lain, mungkin difitnah, disakiti, Iya. atau kecewa, putus asa gitu kan. Jadi ternyata orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati mereka Iya. itu adalah orang yang memproses mereka gitu. Ya betul ya. ya, bagian dari proses kehidupannya. Cuman kan kembali dia menganggap itu dia jadi korban atau justru dia bintangnya. Oh, Ya kalau dia akan jadi korban, dia kan mengasihani dirinya. Mengasihani diri itu bukan datang dari Tuhan. oh, oke. Karena kita jadi sentris daripada mengasihani diri sendiri. Tapi kalau kita melihat itu, oh Tuhan sentris, pusatnya, oh Tuhan pakai dia untuk mengangkatku, membentuk saya. Itu kan Tuhan jadi hal yang berbeda. Jadi justru sukacita. Sedikit ini kalau ngomong sama pendeta memang ada kayak khotbah. Iya, silakan, Ya gini. Ada 12 pengintai yang Musa utus untuk mengintai. Oke. 12 orang melihat itu hal dan waktu yang sama. Hasil yang dilaporkan kepada Musa dan Harun adalah apa dikatakan 10 orang ngomong begini. Tidak usah kita masuk kepada tanah perjanjian itu karena musuh terlalu kuat, terlalu besar dan kita akan menjadi santapan mereka. Joshua dan Kaleb dua orang pengintai ngomong begini. Tuanku Musa dan Harun, yuk kita masuk ke tanah perjanjian itu karena di sana ada makanan susu dan madu dan orang-orang enak itu dan jadi makanan kita. Lihat, satu melihat mereka mengasihani diri karena melihat masalah yang besar, tapi justru dua orang berkata itu kekuatan kita untuk masuk. Jadi kembali kita melihat orang yang di sekitar kita itu adalah membuat kita lebih kuat atau justru kita menjadikan masalah itu kita jadi korban di situ. Kita akan mengasihani diri, akan menarik diri. Seperti itu. Jadi luar biasa tadi buat sahabat curhat bahwa tergantung respon ya. Kamu menjadikan diri kamu mengasihani diri sendiri atau kamu mau melihat bahwa kamu adalah bintangnya. Bintangnya. Ya luar biasa. Jadi saya juga kalau ada masalah saya akan mengatakan tetap saya bintangnya. Iya, luar biasa sekali buat insight yang barunya. Amin, amin, amin. Nah Pak, sebenarnya apa sih Pak dari Bapak sebagai seorang gembala pergumulan terbesar yang jarang diketahui jemaat? Pergumulan gembala maksudnya ya, yang nggak diketahui jemaat. Artinya gini, gembala itu juga punya masalah. Gembala itu juga. Semua punya masalah. Jadi nggak ada gembala yang nggak punya masalah. Tapi kembali lagi kepada masalah itu kan selalu kita candain. Kalau salah satu teman-teman saya berkata, kamu ingin hidupmu nggak punya masalah, saya bilang. Bu mau katanya. Kapan kamu antar ke Stamiang? Ya. Di situ gak ada masalah. Stamiang itu gak ada masalah di situ. Tapi gini, masalah di dalam kehidupan untuk kita kalahkan. Jadi musuh itu untuk dikalahin, bukan untuk ditakuti. Dan kita udah pasti menang. Karena Tuhan berkata kamu lebih daripada pemenang. Anytime, anywhere. Jadi kalau ada masalah, makanya yang dua orang tadi berkata itu makanan. Kalau ada masalah, ini bagian kita untuk bertempur, untuk melihat kemenangan. Gitu. Jadi gembala itu punya masalah, iya. Semua seperti yang tadi bisa masalah keluarga, anak-anak, suami istri, hubungan pastilah ya. Ekonomi, tanda ya jemaat, ya jemaat itu yang punya beribu
beragam masalah. Tapi kembali lagi, kalau saya seorang gembala, saya melihat pertama, kalau saya sudah stres dalam hal apapun termasuk penggembalaan, itu artinya saya sedang lari jalur. Indikator. Kalau stres berarti sedang lari dari jalur. Oh. Kenapa? Saya percaya Tuhan tidak memberikan pelayanan untuk distresin. Justru pelayanan itu adalah sebuah sukacita. Tuhan bilang, aku datang kepadamu untuk supaya kamu punya hidup dan mempunyai kelimpahan. Tuhan juga berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban-berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Tuhan berkata, aku Allah yang Immanuel, aku menyertai kamu. Kok kita stres? Berarti kita sedang melupakan Tuhan dalam hidup kita. Kita sedang menjadikan diri kita pusatnya dalam kata ya, beda dengan yang tadi. Jadi jemaat ini adalah miliknya Tuhan. Jadi kalau ada bermasalah ini sebenarnya bukan masalah kita. Terkadang pendeta menganggap itu masalah dia, itu yang salah kan. Itu kan anak-anak Tuhan, masalah Tuhan lah. Dan jika kalau kita stres tentang hidup kita, berarti kita jadi gini loh. Saya juga diteguhkan dengan firman Tuhan bilang begini, peperangan itu bukanlah peperanganmu, itu milikku. Kenapa kita stres? Karena kita sedang berperang. Padahal Tuhan bilang, itu peperanganku. Datang kita bilang, enggak Tuhan, aku aja yang berperang. Tuhan yang duduk. Enggak, Tuhan bilang, kamu duduk tenang. Mazmur ini setiap hari saya bilang, sis aneh. Mazmur 23 dikatakan begini, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Setiap hari saya ucapkan firman ini. Kenapa? Lawan kita setiap hari banyak. Tapi Tuhan bilang, engkau ketika lawanmu banyak, kamu duduk tenang, makan hidanganku. Dan kau kurapi dengan minyak dan berlimpah. Kau berlimpah. Jadi katakan, seperti saya tangkap, kalau ada masalah, duduk tenang, percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menyelesaikan. Tapi kadang kita lupa, kita selalu ingin, karena kecenderungan kita ingin langsung berperang. Padahal Tuhan bilang, it's my wars, it's not yours. Tapi kan enggak lah, ini peperanganku Tuhan. Kita lupa Tuhan menyertai kita. Jadi kalau masalah, ya semua orang punya masalah lah. Mau gembala, mau setengah gembala, setengah gembala, ya. Mau siapapun, semua. Mau anak Tuhan, tidak anak Tuhan, tapi kita punya kelebihan. Tuhan bersama kita dan kita sudah ditentukan menang. Kita sudah ditentukan menang. Ya. Jadi ya itulah, coba. Kita sudah ditentukan menang. Karena kamu adalah bintangnya. Seperti yang Bapak sampaikan. Iya. Jadi nggak usah juga berusaha menang. Kamu lihat dirimu saja sebagai pemenang. Ketika berhadapan dengan masalah, posisi selalu katakan diri saya adalah pemenangnya. Kekristenan kan peperangan identitas yang sebenarnya. Peperangan identitas. Iya, ini live ya. Iya. Luar biasa sekali. Ya. Bukan yang lama kan. Kita udah hidup baru. Hidup baru aja. Identitas itu aja udah selesai. Selama sadar nih live, aman semua. Tapi kalau sudah sadar, nggak sadar lagi, itu adalah disitulah bisa dikalahkan. Iya. Saya terberkati sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Semua pasti ada pergumulan, tapi bagaimana kita berespon dan kita menyadari bahwa kita adalah bintangnya. Ya. Kita akan selalu Kamulah bintang. Kamulah bintang. Indonesian Idol ya. Iya betul. Nah Pak, mungkin ada kata-kata hari ini nggak buat dari Pak Tulus untuk sahabat curhat yang menyaksikan, mungkin yang mereka ingin lari dari pekerjaan kepada panggilan atau mungkin yang sedang bergumul, ada quotes of the day. Oke, saya dulu pernah di pemikiran itu. Lama saya berpikir itu. What is my calling? Apa sih panggilan saya? Saya kerja di perusahaan, tapi hati saya Tuhan sedang menarik saya juga ke tempat lain. Tapi saya mau pergi ke tempat saya bingung. Apa sih panggilan dalam hidup ini? Dalam arti kata dalam kekristenan. Ternyata Tuhan sederhana sekali. Kita yang membuat rumit kehidupan kita. Saya mau kasih tahu teman-teman semua, Curhat New Life. Apapun aktivitasmu hari ini, apapun pekerjaanmu hari ini, semuanya baik. Gembala nggak lebih baik daripada kerja di perusahaan.
yang satu pekerjaan tidak lebih baik. Enggak, saya percaya nggak ada yang lebih baik. Bahkan saya nih sebagai pendapat pribadi lah, sebagai gembala juga tidak lebih baik daripada kerja karyawan di perusahaan. Tapi saya bangga juga jadi seorang gembala, amin. Cuman mau saya sampaikan begini, karena itu lama pertanyaan saya itu. Ternyata satunya panggilan kita dalam hidup kekristenan kita, apa itu? Beritakan Yesus dalam hidupmu, dalam segala aspek dengan cara yang Tuhan berikan kepada pribadi, dan nikmati Tuhan setiap hari. Itu sih yang perlu. Jadi panggilan kita satu, itu amanat agung. Ya tentu dengan cara kita masing-masing. Tapi puji Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, apalagi gembala, jauh lebih punya privilege untuk beritakan Injil setiap hari. Tapi juga untuk teman-teman yang sahabat New Life, curhat New Life, apapun sekali lagi profesi saudara, selama Anda melihat Yesus jadi pusat daripada profesimu, adalah hal yang sangat menyenangkan seperti itu. Itu peneguhan saat ini buat teman-teman sahabat curhat New Life. Iya. Ya, luar biasa sekali. Iya, iya. Sebenarnya masih banyak Pak Tulus yang pengen saya tanyakan, tapi berhubung keterbatasan waktu Pak, sebelum kita mengakhiri podcast kita ini, mungkin sahabat curhat ada yang sedang menyaksikan, yang sedang bergumul, putus asa, ya hilang pengharapan, atau mungkin sedang mengalami sakit penyakit gitu ya, merasa seorang diri. Boleh nggak Bapak sebagai seorang hamba Tuhan mendoakan sahabat curhat yang menyaksikan dimanapun? Oke, kita berdoa nih. Boleh. Oke, sahabat curhat New Life, saudara, setelah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah anaknya yang sangat dikasihi, dan semua Anda telah dibayar dan telah disuplai dengan cara Tuhan. Dan saat ini lihat dirimu adalah ciptaan yang baru, identitas yang baru. Ya, identitas itu sangat penting. Kenapa identitas sangat penting? Karena identitas itulah contoh seorang anak, dia dilihat bukan dari yang lain tapi dari identitasnya. Dan Bapa Surgawi telah mendeklarasikan engkau bahwa anaknya yang dikasihi. Sekarang kau bisa deklarasikan bahwa dia adalah di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, Bapa Surgawimu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu. Kami ucap syukur untuk saat ini kami sedang melihat, kami sedang menonton, kami sedang bersama curhat New Life. Dan saat ini melalui curhat New Life, pemberitaan firman, kesaksian kebenaran firman buat setiap sahabat curhat New Life menerima hal yang baik. Dan bagi anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk memilih sebuah profesi, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat Tuhan. Amin. Tapi hamba-Mu saat ini mau meneguhkan, kami percaya semua profesi adalah baik dan semua adalah profesi luar biasa. Tapi Roh Kudus tolong kami untuk setiap kami, untuk selalu setiap apapun profesi kami, untuk selalu Yesus adalah pusatnya, Yesus adalah dasarnya, Yesus adalah pandangan kami setiap kami, dan kami juga Engkau berikan kami setiap kami apapun profesi kami untuk selalu memberitakan kasih Tuhan kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan Kau berkati semua kami, dan kami menerima semua berkat Tuhan dan segala penyediaan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam nama Allah kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Tulus buat nilai-nilainya, buat kehadirannya, sukses terus untuk pelayanannya. Amin. Ya, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat curhat yang selalu setia menyaksikan podcast curhat bersama New Life. Kami percaya setiap nilai-nilai yang dibagikan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bermakna. Saksikan terus siaran podcast curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.